gitu. Pengobatan vertigo tuh seperti apa sih, Dok? Begini, sebenarnya pengobatan vertigo itu sekali lagi saya tekankan bahwa vertigo itu kan sebuah tanda atau gejala dari penyakit Penyakit lain. lain, iya. Jadi pengobatannya sendiri pun memang ya tergantung penyebab penyakitnya. Oke. Contoh ya, misalnya yang tadi ya, Yang telinga, ya yang berarti dari telinga dalam. telinganya harus ditangani. Iya, dalam arti gini, misalnya yang BPPV ya, saya ambil Oke. contohnya BPPV mungkin karena memang itu yang paling banyak. Jadi BPPV itu pengobatannya karena ada perpindahan istilahnya dari kristal-kristal di bagian telinga dalamnya itu sendiri. Jadi selain pengobatan dengan obat ya, jadi biasanya kita lakukan ada namanya beberapa manuver. Ya, jadi ada beberapa manuver, misalnya manuver Epley, manuver sermon ya, itu beberapa manuver yang sebenarnya ditujukan untuk mengembalikan posisi daripada kristal-kristal tersebut pada posisinya, supaya dengan tujuan keluhan vertigo itu bisa mereda, bisa membaik. Nah, namun kalau misalnya penyebab vertigonya itu sendiri, contoh tadi saya sudah sempat singgung soal stroke, ataupun misalnya tumor. Jadi jangan salah, jadi tumor pun penyakit yang ya kita bisa bilang penyakit yang ya berbahaya ya dan kronis, itu pun juga salah satu gejalanya bisa dari vertigo awalnya. Jadi kalau misalnya penyebabnya stroke, ya otomatis stroke-nya yang harus kita tangani, gitu. Vertigo itu hanya merupakan dampak daripada stroke-nya sendiri. Jadi fokus utamanya ya tetap di penyebab utama dari penyakit itu sendiri. Gitu. Kalau terapi fisik perlu dilakukan nggak, Dok? Tergantung daripada penyebab vertigonya. Kalau misalnya penyebab vertigonya contoh yang BPPV ya, itu kan memang ada beberapa manuver-manuver yang tadi sudah saya jelasin untuk mengembalikan fungsi keseimbangannya. Kemudian kalau misalnya stroke juga ya ada beberapa latihan keseimbangan bisa. Ada sesuatu yang perlu dihindari gak sih, Dok? Orang yang dengan penyakit tertentu disertai dengan vertigo, misal kita nggak boleh melakukan gerakan kepala yang ekstrim, misalnya kayak gitu. Perlu kayak gitu gak sih, Dok? Vertigo itu kan ada yang memang dicetuskan oleh sesuatu, ada yang dia spontan gitu, tanpa jadi tanpa pencetus ya. Nah, kayak misalnya tadi ada gangguan tidur atau mungkin juga ya tadi yang dokter sebutkan ya. Jadi salah satunya itu. Jadi memang kalau khusus untuk yang perubahan posisi kepala, sebenarnya kalau misalnya untuk kasus yang vertigo akibat BPPV sendiri, pemicunya itu memang karena perubahan posisi kepala. Tetapi kalau sudah ditangani dengan pengobatan obat maupun dengan manuver-manuver, sebenarnya sih kalau sudah istilahnya sudah membaik, perubahan posisi kepala pun seharusnya istilahnya tidak berefek. Kalau memang sudah mendapat pengobatan obat yang sesuai maupun manuver-manuver yang sesuai. Nah, tapi kalau misalnya tadi yang perlu dihindari ya itu tadi salah satunya ya istirahat. Ya dari pola tidur maupun harus cukup gitu ya. Terutama karena memang sudah ada penelitiannya, terutama pola tidur maupun pola makan ya itu harus ya seperti pada penyakit lainnya harus teratur dan harus cukup dan seimbang. Jadi sebenarnya vertigo itu cukup cukup tricky ya. Ya, Dok ya. Terus juga ternyata cukup individual juga ininya ya. Penanganannya. Karena tadi yang aku dengar dari dokter itu ada vertigo mandiri ya istilahnya ya, maksudnya yang tidak menyertai penyakit lain ya kan, yang misalnya tadi ya masalah kurang tidur, insomnia itu kan bisa bikin vertigo, stres ya kan, atau mungkin ya vertigo yang memang menyertai penyakit lain seperti stroke misalnya gitu ya. Penyebabnya pun berbeda-beda gitu ya, Dok ya. Jadi memang ini cukup tricky sih si vertigo ini. Jadi kalau misalnya Sobat IMC mengalami gejala-gejala yang tadi disebutkan itu jangan dianggap remeh ya, Dok ya. Memang harus segera diperiksakan ke dokter. Jadi kita nggak bisa sembarangan menangani sendiri gitu ya. Karena merasa ini mah pusing biasa.
Karena siapa tahu ini merupakan gejala penyakit yang Sobat IMC belum tahu. Iya, benar kan sekali. gitu. Jadi ya sebaiknya memang periksakan ke dokter. Kalau mau periksa sama dokter cantik ini, Dokter Nisya, ya bisa datang ke IMC Cibitung. Mau tahu jadwalnya hari apa, jam berapa, bisa cek di websitenya Rumah Sakit IMC atau bisa download IMCare ya. Ini di sini kita bisa tahu jadwal dokter, riwayat kesehatan kita. Kalau pernah berobat ke IMC itu pernah dikasih obat apa aja, berobat ke dokter siapa aja tuh ada semua recordnya, jadi gampang banget. Terus jangan lupa juga kalau pengen tahu kegiatan Rumah Sakit IMC apa aja itu ada di sosial medianya, follow ya. Oke, terus juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Rumah Sakit IMC dan ikuti terus tema-tema terbaru dari IMC Podcast Corner bareng dengan dokter-dokter spesialis, dokter ahli dari Rumah Sakit IMC. Oke, Dokter Nisya makasih banyak hari ini udah ngobrol sama saya seputar vertigo ya. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa bisa menambah wawasan Sobat IMC ya. Jadinya juga lebih aware ya kan. Penanganannya seperti apa, pencegahannya seperti apa, gejalanya seperti apa, jadi lebih tahu gitu ya. Oke deh kalau gitu. Sekali lagi thank you Dokter Nisya. Terima kasih juga Sobat IMC. Kita ketemu lagi di IMC Podcast Corner berikutnya bareng saya Leni Diandra. Sampai jumpa.